ini. Maning. Nah. Mas Okta, punten ya, record namanya ke lagi angel pada. Wis. Oke, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kami dari kelompok izin mempresentasikan hasil diskusi kami dari studi kasus 2, yaitu kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan anggota Muhammad Iqbal Maulana, saya sendiri Agung Fatuhuddin, Ivana Dewi Aryani, kita Melani Azhara, Iin Fisya, Anggrais Tawulan Agustin, Januarius, Arakian. Ulang deh kataku, itu salah banget, tolong. Aduh, tapi aku juga ngagas lagi tadi. Ini laptopnya tadi. Ulang aku. Coba udah kebelum apa? Ya kamu cara bacanya juga salah. Kamu ketawa. Jadi aku ketawa. Bilang nama aku bisa. Baik ya, ulang ya. Baik, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok akan mempresentasikan tentang kinerja sistem syaraf dan hormonal dalam reproduksi. Perkenalkan, kami dari kelompok dengan anggota Muhammad Iqbal Maulana, dengan saya sendiri Agung Fatuhuddin, selanjutnya Ivana Dewi Aryani, Gita Melani Azhara, Iin Fisya, Anggrais Tawulan Agustin, dan Januarius Arakian. Untuk selanjutnya yaitu pada teman saya yang akan menjelaskan, dipersilahkan. Yang pertama adalah latar belakang. Sistem saraf unggas adalah jaringan kompleks yang mengatur berbagai aktivitas termasuk pernafasan, pencernaan, dan reproduksi. Sistem hormonal berperan penting dalam mengatur fungsi tubuh seperti pertumbuhan dan reproduksi melalui zat kimia ataupun hormon. Sistem reproduksi ayam memiliki keunikan dibanding mamalia. Salah satunya adalah tidak adanya siklus birahi. Selanjutnya, pemahaman sistem syaraf dan hormonal sangat penting dalam menunjang performa reproduksi unggas. Selanjutnya ada sistem fisiologi reproduksi ayam. Yang pertama ada dua sistem utama yang terlibat, yaitu sistem endokrin dan sistem reproduksi. Organ reproduksi ayam jantan itu ada testis, epididymis, saluran deferens. Lalu ada organ betina, yaitu ada ovarium dan saluran oviduct. Lalu ada hormon penting. Yang pertama ada growth hormone atau GH, merangsang pertumbuhan organ tubuh termasuk reproduksi. Yang kedua ada gonadotropin untuk mengatur fungsi ovarium dan testis. Yang ketiga ada estrogen dan testosteron berperan dalam perkembangan saluran reproduksi jantan dan betina. Selanjutnya, cek kedengaran nggak? Selanjutnya, pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan. Studi kasus ada peternakan A sama B. Peternakan A, 8 jam cahaya menghasilkan bobot ayam 1.500 gram. Sedangkan peternakan B, 12 jam cahaya, dengan 12 jam cahaya menghasilkan bobot ayam 1.650 gram. Yang selanjutnya ada durasi pencahayaan. Durasi pencahayaan mempengaruhi kondisi konsumsi pakan, aktivitas fisik, dan sekresi hormon. Dan yang terakhir ada hormon. Cahaya juga mempengaruhi produksi hormon melatonin yang berdampak pada imunitas dan pertumbuhan ayam.
Baik, selanjutnya itu pengaruh cahaya terhadap umur bertelur. Baik, ayam dari peternakan B mulai bertelur di usia 18 minggu, sedangkan ayam dari peternakan A belum. Perbedaan tersebut disebabkan oleh durasi percahayaan yang lebih panjang pada peternakan B. Cahaya merangsang sistem hormonal untuk mempercepat dan kematangan seksual ayam. Lalu durasi ideal percahayaan ayam petelur itu sekitar 14 sampai 16 jam per hari. Selanjutnya ada infeksi sistem saraf dan hormonal. Nah, sistem saraf ini mendeteksi rangsangan cahaya dan meneruskannya ke otak. Nah, otak mengaktifkan kelenjar pineal dan hipotalamus. Nah, dari kelenjar pineal dan hipotalamus ini memicu sekresi hormon reproduksi. GnRH dari hipotalamus merangsang kelenjar pituitari menghasilkan hormon FSH dan LH. Nah, hormon FSH dan LH mengatur perkembangan folikel dan proses ovulasi. Oke, kesimpulannya yang pertama ada sistem saraf dan hormonal bekerja secara terkoordinasi dalam mengatur reproduksi ayam. Kemudian cahaya menjadi faktor eksternal yang penting dalam mengatur siklus hormon dan waktu bertelur. Yang terakhir, pengelolaan pencahayaan yang tepat akan mempercepat pertumbuhan dan kematangan kelamin ayam. Terima kasih kepada yang telah mempresentasikan. Untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya silakan, saya beri batas yaitu 2 penanya. Silakan yang mau bertanya. Mas, izin bertanya. Silakan Mas, langsung saja tanya. Benar ya Mas? Silakan. Oh, Mbak Monica. Silakan Mbak yang mau. Izin tanya ya Mas, jadi kira-kira 2 faktor apa yang bisa mempercepat atau memperlambat kematangan kelamin pada ayam? Juga minta tolong jelasin kenapa. Baik, terima kasih pertanyaannya. Saya tampung dulu. Untuk selanjutnya yaitu satu pertanyaan lagi. Oke Mas, izin bertanya. Buat pertanyaannya, bagaimana peran hormon estrogen dalam sistem reproduksi ayam betina? Baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk selanjutnya yaitu ditambung dulu. Mungkin dari pertanyaan yang pertama ada dari teman-teman yang ingin menjawab, silakan. Izin menjawab yang pertanyaan pertama, itu kan sebutkan faktor yang mempercepat atau memperlambat kematangan kelamin pada ayam. Itu jawabannya, durasi pencahayaan itu bisa jadi faktor yang dapat mempercepat atau memperlambat. Durasi pencahayaan itu misalnya pencahayaan 14 sampai 16 jam, semakin cepat ayam mencapai kematangan kelamin. Yang kedua ada faktor ketersediaan nutrisi. Nutrisi yang cukup itu dapat mempercepat pertumbuhan dan mendukung produksi hormon reproduksi. Kalau kekurangan gizi bisa memperlambat kematangan kelamin.
Baik, terima kasih Mbak Eta atas jawabannya. Bagaimana, cukup? Cukup ya Mas? Yes. Cukup ya Mas? Yes. Good. Yes. Oh ya, Mbak Monika cukup ya? Baik, untuk yang selanjutnya silakan bagi yang bertugas untuk menjawab, apakah sudah siap? Oh, Siap. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Mas Faiz, itu bagaimana peran hormon estrogen dalam sistem reproduksi ayam betina? Baik, untuk jawabannya itu estrogen itu berperan penting dalam pematangan sistem reproduksi pada ayam betina. Dan untuk hormon tersebut itu dapat membantu perkembangan ovum, pembentukan saluran oviduct, dan mempersiapkan tubuh ayam untuk proses bertelur. Lalu termasuk pembentukan kalsium untuk cangkang telur. Begitu, Mas. baik, terima kasih. Bagaimana Mas Faiz menjawab? Yes, menjawab. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kita malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, G. Terima kasih semuanya. Terima kasih.